Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aisyah Fitri Akbar dari kelas 7 Paskal. Hari ini saya akan merangkum subtema 3 dan 4 sebagai pengganti ulangan harian saya. Tema 3. Yang pertama, perubahan potensi sumber daya alam. 1. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tanah, air, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. A. Sumber daya alam hutan, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. B. Sumber daya alam tambang. Yang pertama, bahan galian golongan A, bahan galian strategis. Contoh bahan galian golongan A adalah minyak bumi dan gas. 2. Bahan galian golongan B, bahan galian vital. Contoh bahan galian golongan B yaitu perak, emas, dan tembaga. Yang ketiga, bahan galian golongan C, bahan galian industri. Contoh bahan galian golongan C yaitu batu, pasir, dan batu kapur. C. Sumber daya alam kemaritiman. Yang pertama, perikanan. Perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya. Yang kedua, energi kelautan. Salah satu potensi laut Indonesia adalah energi kelautan. Energi kelautan terdiri dari energi gelombang, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Dan yang terakhir, wisata bahari. 2. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Yang pertama, populasi manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Dan yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan. B. Aktivitas kegiatan ekonomi. Yang pertama, aktivitas kehidupan masyarakat di masa lalu terbagi menjadi 2. Yang pertama, aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu dan Buddha. Yang kedua, aktivitas kehidupan masyarakat Islam. Terdapat 4 teori penyebaran Hindu-Buddha di masa lalu, yaitu 1. Teori Brahma. Kedua, teori Waisya. Ketiga, teori Ksatria. Dan keempat, arus balik. B. Aktivitas kegiatan ekonomi. Bagian A. Aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha terbagi menjadi 6, yaitu pertama, Kerajaan Kutai. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Ketiga, Kedatuan Sriwijaya. Keempat, Kerajaan Mataram kuno. Kelima, Kerajaan Singhasari. Dan keenam, Kerajaan Majapahit. Aktivitas B. Aktivitas kehidupan masyarakat Islam. Kerajaan Islam di Indonesia terbagi menjadi 8, yaitu Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Makassar, Mataram, Ternate Tidore, dan Banjarmasin. Agama Islam berkembang melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, dakwah, dan tasawuf. 2.
Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi. Ketiga, pelaku ekonomi merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi. C. Peran masyarakat dalam rantai ekonomi. 1. Permintaan dan penawaran. 2. Penawaran. 3. Pasar. 4. Harga. Pada tema 4, saya akan merangkum dan menjelaskan keberagaman sosial budaya masyarakat, mengurangi permasalahan kehidupan sosial budaya, dan mengidentifikasi, memperdaya masyarakat, serta menganalisis peranan komunitas kehidupan masyarakat. 1. Faktor yang memengaruhi keragaman budaya yaitu A. Pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. B. Pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. C. Pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. 2. Jenis keragaman budaya. A. Bahasa. B. Sistem pengetahuan. C. Sistem organisasi kemasyarakatan. D. Sistem peralatan hidup dan teknologi. E. Sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. F. Sistem religi. G. Kesenian. B. Permasalahan kehidupan sosial budaya. Yang pertama, sejarah lokal seperti Sultan Nuku, pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. B. Ratu Kalinyamat. C. Laksamana Malahayati. Dan D. Syarif Abdurrahman. 2. Permasalahan sosial budaya. A. Eksploitasi pembangunan berlebihan. B. Kesenjangan sosial dan kemiskinan. C. Kesetaraan gender. D. Kenakalan remaja. C. Pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, uang. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, tabungan. Yang keempat, investasi. Yang kelima, literasi keuangan. Dan yang keenam, pengelolaan keuangan keluarga. Adapun langkah pengelolaan keuangan adalah A. Menyusun tujuan keuangan. B. Menyusun rencana pendapatan. C. Menyusun rencana pengeluaran. D. Melakukan review. Perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Kedua, memilih prioritas pengeluaran. Ketiga, melakukan penghematan pada pos pengeluaran. Keempat, menabung secara periodik. Keempat, merencanakan program untuk masa mendatang. D. Peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dan pemberdayaan masyarakat desa. Itulah tadi penjelasan tema 3 dan tema 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.